Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Saya akan bacakan buat kita semuanya hari ini ya. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta yang di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. 23. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, Saudaraku, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kekristenan itu sebenarnya bukan berbicara hanya tentang praktek-praktek religius saja. Misalnya sedekah, berdoa, perpuluhan. Kekristenan itu juga mencakup hal-hal yang praktis sehari-hari seperti harta. Bagaimana cara memperoleh harta, bagaimana cara mengelola harta. Maupun kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, sebenarnya itu tidak ada perbedaan antara sakral dan sekuler ya Bapak Ibu Saudaraku. Pembedaan populer antara rohani dan jasmani ini merupakan dikotomi yang keliru dan tidak perlu ada. Ibadah kepada Allah itu sebenarnya tidak boleh dibatasi hanya pada aktivitas, tempat, dan hari tertentu saja. Hari Minggu tok kita seperti malaikat hidupnya, tapi setelah hidup di hari Senin sampai hari Sabtu kita menjadi orang yang sangat tamak. Tidak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tidak sulit untuk menemukan dukungan dari hal kebenaran ini. Kedaulatan Allah yang mutlak atas segala sesuatu itu membuat segala sesuatu bersentuhan dengan Dia sebenarnya. Jadi jasmani dan rohani itu semua bersentuhan dengan Allah. Apapun yang kita perbuat itu harusnya kita perbuat untuk Allah. Jadi tidak hanya kita berbuat sedekah, berbuat kebaikan di hari Minggu saja, padahal hari Senin sampai Sabtu kita di luar kasih Tuhan. Tidak seperti itu konsepnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah kepada Allah memang tidak boleh dibatasi pada aktivitas hari tertentu saja. Sebenarnya kalau kita jujur, apakah sebenarnya kita ini tipe-tipe orang yang tamak? Mari kita akan telisik. Sebenarnya kita ini tipe orang yang murah hati atau tamak? Wah enggak Bu, saya ini orang yang suka memberi. Mari kita akan mempelajari ayat ini supaya kita tidak menjadi salah konsepnya. Bapak Ibu Saudaraku, akar persoalan ketamakan sebenarnya di ayat 19 sampai 23. Pembacanya secara sekilas itu mungkin menimbulkan kesan bahwa Tuhan sangat anti kepada kekayaan. Seakan-akan Alkitab itu anti orang kaya. Bukan Bapak Ibu Saudaraku. Alkitab tidak pernah anti orang kaya ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kepemilikan harta pada dirinya sendiri dipandang keliru. Tabungan, investasi masa depan ditentang, asuransi ditentang. Bukan itu konsepnya. Orang Kristen boleh kaya. Orang Kristen boleh bekerja keras menghasilkan uang yang banyak. Tidak menjadi persoalan Bapak Ibu Saudaraku. Orang kaya tidak masuk kerajaan surga. Tidak. Kita akan melihat orang kaya yang bagaimana yang dibicarakan Tuhan hari ini. Sebenarnya perintah ke-10 kalau kita membacanya itu kan janganlah mengingini milik sesamamu. Lah ini bertujuan untuk apa sih Bapak Ibu Saudaraku? Bertujuan untuk melindungi harta pribadi tentunya. Masing-masing orang. Kalau tidak ada perintah yang ke-10, orang akan
berlomba-lomba mengambil harta orang lain, menjara hartanya orang lain. Tapi Alkitab mengajarkan jangan mengingini milik sesamamu. Ini bertujuan untuk menjaga, melindungi harta pribadi. Nah, nasihat ini sebenarnya untuk belajar kepada semut yang dapat menyiapkan perbekalannya di saat susah. Kita akan belajar seperti semut, Bapak Ibu Saudaraku, menyiratkan bahwa kerja keras, tabungan, asuransi pada dirinya sendiri itu tidak salah di mata Allah. Allah tidak anti kekayaan, ya. Allah tidak pernah anti kekayaan, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau Anda orang kaya, begitu tahu ayat ini langsung Anda ingin keluar dari kekristenan, Anda keliru, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Yang menjadi masalah di ayat 19 sampai 23 itu adalah ketamakan, bukan harta. Tema kita hari ini tentang ketamakan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan berbicara tentang ketamakan, kekikiran. Sebenarnya itu bukan masalah harta, Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mempelajarinya. Sama seperti ajaran Paulus, akar segala kejahatan itu bukanlah uang, tetapi cinta uang. Ada beberapa petunjuk dalam teks yang mengarah kepada kesimpulan ini. Sebenarnya ya Bapak Ibu Saudaraku. Pertama, kata bagimu di ayat 19 sampai 20. Kata ini muncul 2 kali loh Bapak Ibu Saudaraku. Namun penerjemah LAI mungkin agak, saya baca ini ya menurut Bapak Yakub Trihandoko. Di sana dia katakan mungkin ada kelalaian dalam terjemahkan ayat pertama ayat 19a. Seharusnya berbunyi, janganlah kalian mengumpulkan bagi kalian harta di atas bumi ini. Kelalaian ini cukup disayangkan. Sebab inti larangan justru terletak pada kata himin. Kata ini menyiratkan orang yang mengumpulkan harta secara egois. Mereka hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya, bukan orang lain, bukan untuk kerajaan Allah. Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Orang tamak. Bapak Ibu Saudaraku perlu mengetahui mengapa Alkitab menentang orang tamak ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Di Lukas 12 ayat 15, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung dari kekayaannya itu. Apa orang Kristen dilarang kaya? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Orang yang dilarang di dalam Alkitab itu yang memiliki sifat tamak ya. Begitu Bapak Ibu ya. Seharusnya mereka itu ya kita lihat seperti Musa. Musa ini waktu di Mesir dia tidak kekurangan apa-apa Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia rela pergi meninggalkan semua harta yang berlimpah, harta yang ya serba enak di kerajaan ya Bapak Ibu ya, untuk bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mungkin banyak orang tidak meniru teladan bijaksana dari Daniel. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, Nabi Elisa yang menolak mendapatkan imbalan dari Panglima Naaman yang disembuhkan di hari sakit kustanya. Rasul Petrus juga menolak untuk menerima uang dari si tukang sihir itu. Dalam Kisah Rasul pasal 8 ayat 20. Mereka juga tidak mengikuti petunjuk Tuhan Yesus yang memberikan peringatan keras terhadap bahaya ketamakan. Saudara, di Alkitab ada banyak contoh-contoh ya Bapak Ibu ya. Ada banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang ya rela meninggalkan segala hal untuk yang Tuhan mau. Karena yang dilihatnya itu merupakan sukses dan sukses, sehingga banyak orang berpikir bagaimana caranya sukses, bagaimana menjadi kaya, sehingga menghalalkan segala cara. Ya, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang perlu kita sikapi hari-hari ini. Hati di situ kardia di ayat 21. Ayat ini menerangkan bahwa yang dipersoalkan bukanlah jumlah harta sebenarnya, tetapi posisi hati. Nah, hari ini sekaligus menunjukkan bahwa ketamakan itu sebenarnya bukan hanya menjadi milik orang kaya saja. Siapa saja bisa, termasuk orang miskin, orang sederhana, berpotensi terjerumus
pada ketamakan, Bapak Ibu Saudaraku. Maka Alkitab selalu memberikan teguran tentang hal ini, memberikan teguran yang sangat keras. Ketiga, metafora mata. Kalau kita melihat mengapa kok diutamakan mata di sana, diungkapkan mata adalah pelita tubuh, Bapak Ibu Saudaraku, mengajarkan bahwa seluruh aktivitas hidup manusia itu membutuhkan mata, bukan? Paling tidak dipengaruhi oleh mata. Kita yang tidak tunanetra tentu terbiasa melihat segala sesuatu dengan mata. Maka jika matamu baik, maka ya seluruhnya akan baik. Secara metaforis, mata itu menyiratkan sebuah cara pandang. Ini berbicara tentang nilai dan arti hidup. Tentang fokus dalam kehidupan. Cara pandang mempengaruhi seluruh tindakan. Jika seseorang menganggap hartanya sebagai hal-hal yang paling penting yang begitu mengikat mereka, itu akan mengejar sekuat tenaga sehingga seluruh orang rela meluangkan waktunya, membuang waktu, tenaga, pikiran, bahkan anak-anaknya ditinggalkan demi harta benda. Hal-hal lain yang menjadi selain harta itu menjadi hal yang tidak penting. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, menjadi kaya tidaklah salah. Menjadi kaya kalau untuk membantu pekerjaan Tuhan itu sah-sah saja. Menolong sesama, berbagi berkat dengan orang lain, itu yang Tuhan mau. Sebenarnya seseorang saat diberi harta yang berlimpah, tujuan Allah supaya dia berbagi dengan saudara-saudaranya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, peringatan bagi orang-orang tamak. Ketamakan dan kenikmatan tidak selalu berteman loh. Ingatlah, ada masa bulan madu, tapi ada masa kelabu. Ingat ya Bapak Ibu Saudaraku. Mereka yang tamak perlu menyadari bahwa suatu ketika mereka pasti akan kehilangan harta mereka. Apakah orang yang kaya raya, yang tamak itu akan hidup seterusnya? Tentu tidak ya Bapak Ibu ya. Ingatlah, kesombongan memang merupakan akar dari segala dosa. Kesombongan doktrin, kesombongan rohani mudah menyeret orang ke dalam hal-hal yang ekstrim. Tapi jika kita mengalami kesulitan menyucikan diri karena sombong, terbukti salah, tidak mau juga mengakuinya, demikian juga ketamakan. Kadang-kadang kita sudah merasa diri berupaya mendapatkan uang, mendapatkan pekerjaan sampai berlelah dari pagi hingga malam, sehingga tidak rela untuk berbagi hartanya kepada orang lain. Ya, ini Bapak Ibu yang salah. Orang yang tamak pasti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya bagi diri mereka sendiri. Pengumpulan ini dimaksudkan agar mereka memiliki persediaan yang berlimpah di masa-masa yang panjang ke depan. Ironisnya, kekayaan duniawi justru bersifat sementara. Karena kita manusia hidup di dunia ini tidak selamanya. Kita berpikir kita akan membangun satu perusahaan nanti buat 7 turunan. Kadang-kadang ada orang berpikir begini, jangan salah. Punya perusahaan, generasi pertama membangun. Generasi 2 masih bisa mengikuti kakeknya, papanya mungkin ya. Nanti cucunya belum tentu bisa mengikuti gaya kakeknya, mungkin sudah nggak tahu ceritanya. Sehingga perusahaan semakin menurun dan menurun. Generasi ketiga menghancurkan. Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir kekayaan itu bisa 7 turunan, bisa membahagiakan semua orang. Tanpa harus kita tidak memperdulikan jeritan, tangis rakyat jelata yang begitu membutuhkan. Kita menjadi egois, kita menjadi sombong, kita berpikir kita mendapatkan kekayaan itu dari kita sendiri. Jadi kita tidak perlu berpikir tentang orang lain, omong kosong, memusingkan orang lain yang hanya minta dan minta, pengemis dan pengemis. Tapi kita tidak boleh salah dalam hal ini Bapak Ibu. Orang tamak memang mengumpulkan harta untuk kepentingan diri sendiri, keluarga mereka, memperkaya diri, menghalalkan segala cara mungkin. Kekayaan duniawi justru sementara. Ya, saya katakan ada banyak penyebab orang menjadi miskin. Ada tiba-tiba inflasi, ya atau mungkin kemarin waktu COVID, Bapak Ibu Saudaraku, usahanya mungkin sebelum COVID jaya, begitu COVID langsung turun, ada banyak
perusahaan-perusahaan bangkrut dan sebagainya. Ada banyak orang-orang di PHK. Apa yang mereka pegang ternyata tidak bisa selamanya. Sementara saja, dalam sekejap saja bisa hangus. Jadi harta benda yang kita miliki itu sebenarnya bisa dimakan ngengat binatang, bisa dimakan alam dalam arti berkarat, bisa ditipu orang, dicuri. Nah, maka dari itu untuk meniadakan harta orang, ya kadang tak terduga Bapak Ibu Saudaraku, bisa saudara, bisa teman yang berpura-pura manis tetapi dia menikam kita, menghabiskan uang kita dalam sekejap. Apa yang kita cari di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku? Pada zaman itu, pada zaman dahulu waktu Alkitab ditulis, memang belum menemukan metode yang tepat untuk menyimpan uang, dalam arti seperti sekarang ada bank dan sebagainya. Mungkin uang pada zaman sekarang bisa lebih aman daripada zaman dahulu. Mereka menyimpan uang mereka di dalam tanah. Kadang-kala waktu ada peperangan dan sebagainya, penandanya mungkin pohon, atau mungkin dihitung beberapa kaki disimpan di sini. Nah, tapi waktu gempa bumi, gunung berapi, atau mungkin ada peperangan dan sebagainya, mereka kadang lupa hartanya ditaruh di mana. Begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah bahwa zaman dahulu belum ada bank deposito yang terbilang aman zaman sekarang. Tetapi jangan berpikir zaman sekarang sudah ada bank tidak aman. Oh Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah waktu itu saya tidak punya uang dan keponakan saya itu transfer melalui dana gitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Saya kaget, dalam waktu 5 menit keponakan saya mentransfer uang. Dalam waktu 10 menit uang itu diambil Bapak Ibu. Saya bingung. Saya bilang dengan keponakan saya, kok habis ngasih kok diminta lagi. Terus dia bilang gini, ini kok ada aja. Masa bisa habis dikasih terus diambil lagi. Terus akhirnya saya baru sadar, oh ternyata ada hackers ya Bapak Ibu ya. Jadi orang itu sudah mengintai akun suami saya. Jadi saya dan suami saya tidak berpikir seperti itu, karena kita pakai dana itu hanya untuk beli pulsa saja, nggak pernah diisi banyak-banyak. Dan hari itu kejutan keponakan saya memberinya uang tanpa bilang dengan saya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ternyata si hackers ini pintar sekali. Begitu dilihat ada uang masuk, langsung diambil. Ya, raib sudah uang saya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi segala sesuatu tidak ada yang aman di dunia ini. Menyimpan uang pun mungkin bisa aman, mungkin juga tidak aman. Ada banyak sekarang hacker-hackers yang pintar, bobol bank aja bisa ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kemajuan teknologi. Ingatlah Bapak Ibu, dalam konteks sekarang, tingkat bahaya kehilangan uang mungkin tidak sebesar pada zaman dahulu. Namun bukan berarti tidak ada bahaya. Ya, saya katakan tadi ada banyak bahaya-bahaya mengintai. Kemajuan teknologi, devaluasi, spekulasi bisnis yang gagal, krisis ekonomi nasional maupun global dapat menjadi perenggut kekayaan yang menakutkan. Kebakaran, bencana alam, kecelakaan, kerusuhan dapat menjadi momok yang mematikan. Apa yang disebut krisis generasi ketiga yang saya katakan tadi, persoalan yang merisaukan bisnis keluarga, pertama dibangun oleh kakeknya, diteruskan ayah membangun suatu perusahaan, diteruskan anak punya anak lagi. Nah si cicitnya tadi ini karena bersantai-santai, bergaya hidup mewah, tidak mengikuti pola seperti kakek dan ayahnya, akhirnya hancurlah perusahaan ini. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang kekal kalau kita berharap kepada uang semata. Hanya orang-orang tamak yang takabur, yang merasa bahwa hartanya akan aman untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan kalian semuanya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Apakah Anda merasa aman karena memiliki deposito yang banyak? Apakah Anda merasa aman kalau hari-hari ini ekonomimu di tempat yang sangat tinggi dan tidak mungkin jatuh? Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang yang tamak perlu memperhatikan peringatan ini. Hidup mereka akan terasa seperti di dalam kegelapan.
Lebih parahnya, kegelapan bukan disebabkan tidak ada terang. No? Kegelapan itu disebabkan oleh penglihatan buruk atau kebutaan. Seandainya persoalannya hanya sekedar tidak ada terang, maka ada pelita, ada senter, ada HP yang bisa pakai senter untuk menerangi ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin zaman dulu ada obor untuk menerangi, tapi itu bukan solusinya ternyata ya Bapak Ibu ya. Jika yang menjadi persoalan adalah kebutaan, tidak ada yang dapat dilakukan. Ini adalah kegelapan yang benar-benar gelap. Bapak Ibu Saudaraku, saya berpikir begini, apa hubungannya ya orang pelit, orang tamak dengan Tuhan? Ada apa dengan semuanya ini? Mengapa? Itu kan harta-hartanya. Dia bekerja keras untuk mencari harta dari muda sampai tua. Dan kalau dia pelit ya biarkan aja. Pelit-pelitnya sendiri ya Bapak Ibu Saudaraku. Saya berpikir seperti itu. Ternyata saya salah Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingatlah menggali lebih dalam di ayat 24. Ibarat sebuah gunung es di tengah samudra. Ketamakan hanya sebuah persoalan yang tampak dari luar. Di bawahnya masih ada persoalan lain yang lebih besar dan lebih serius. Salah mendedikasikan hidup. Orang-orang yang tamak pada dasarnya telah gagal mendedikasikan hidup kepada Allah. Mengapa bisa Bapak Ibu Saudaraku? Karena seseorang tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maksudnya apa ya di sini? Wong itu harta-hartanya, apa maksudnya? Di telinga orang-orang zaman sekarang, memang pernyataan Tuhan Yesus ini mungkin terdengar sangat keras ya Bapak Ibu ya. Sebagian orang memiliki, kalau zaman sekarang 3 pekerjaan sekaligus bisa. Misalnya pagi dia bekerja, nanti selesai jam 4, nanti dia ambil shift malam kerja lagi atau kerja online dan sebagainya. Jadi kalau zaman sekarang bisa bekerja 3-4 sekaligus, memiliki tuan masing-masing ya. Tapi kalau zaman dahulu tidak bisa. Seseorang budak itu hanya dimiliki satu tuan. Satu tuan. Jadi seorang budak ini kalau sudah menjadi tawanan, sudah dibeli, otomatis dia harus bertanggung jawab kepada tuannya. Dia harus bekerja sungguh-sungguh kepada tuannya. Dan kalaupun ada tuan yang lebih kaya ingin membebaskannya, itu pun harus membayarnya. Begitu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi untuk memahami pertanyaan yang orang berpikir kok Tuhan Yesus ekstrim gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus mempertimbangkan konteks perbudakan kuno Israel. Dari perbudakan itu kepemilikan tunggal dan dedikasi separuh waktu. Bukan separuh waktu loh Bapak Ibu, sepenuh waktu ya Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada seorang budak yang memiliki bersama, tidak ada. Budak milik bersama tidak ada. Beberapa tuan, seorang budak hanya mengabdi pada satu tuan. Pengabdian ini bersifat sepenuh waktu 24 jam. Seseorang budak hanya bisa bebas dari tuannya jika dibeli tuan yang lain yang sudah saya ngomong tadi ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Kalaupun seorang budak dimiliki bersama oleh 2 tuan, pasti budak ini tidak bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal bagi tuannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian pula dengan tuntutan Allah kepada kita sebagai orang yang percaya. Allah adalah pemilik tunggal kehidupan kita. Ingat ya Bapak Ibu ya, Allah ini adalah pemilik tunggal kehidupan kita. Ia yang menciptakan kita dan menebus kita dari dosa-dosa kita. Seluruh hidup kita, fokusnya, hati, pikiran, waktu harusnya itu ditujukan kepada Tuhan. Jadi tertuju fokusnya kepada Allah. Jangan sampai kita fokusnya kepada harta, kepada mamon. Apa yang kita pikirkan setiap hari adalah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi nilai hidup itu ditentukan dari seberapa besar dedikasi kita kepada Allah tentunya. Dengan konsep seperti inilah kita sekarang dapat mengerti bukan mengapa memberikan diri kepada Allah dan mamon itu tidak bisa bersamaan. Itu hal yang mustahil. Seseorang yang mencintai dirinya sendiri, seseorang yang
bekerja mati-matian untuk diri sendiri, keluarganya, tetapi pelit dan tidak mau membagi kepada orang lain, menghalalkan segala cara. Biasanya hal-hal yang buruk diterjangnya, walaupun membunuh orang pun ya sah-sah saja mungkin bagi dia. Orang tamak berpikir segala sesuatu bisa jadi uang. Sukses itu merupakan sesuatu yang harus dia raih. Dia lupa bahwa kesuksesan itu ada batasnya. Mungkin kalau sudah mulai tua, kinerja mulai menurun. Ya, mulai sakit dan sebagainya. Harta pun tidak bisa diwariskan 7 turunan. Ada kemungkinan harta itu mungkin masih bisa ada. Atau mungkin sudah lenyap. Dan kita tidak memiliki apa-apa. Maka dari itu, Alkitab mengajarkan kita ini mengabdi kepada Allah. Kita telah ditebus oleh darahnya yang suci, darahnya yang kudus. Biarlah pengorbanan Kristus di kayu salib itu kita syukuri, kita nikmati. Kalaupun Tuhan memberkati kita dengan berlimpah berkat jasmani, bukan berarti kita menjadi orang yang kikir, menjadi orang yang tamak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus berpikir selama di dunia ini apa tujuan Tuhan diberikan kekayaan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan kekayaan kepada kita berarti tujuannya untuk misalnya membantu misi penginjilan. Misalnya membantu gereja yang baru membangun. Misalnya ada tetangga yang anaknya putus sekolah, Anda bisa membantunya. Jadi mungkin punya keluarga, orang tuanya meninggal. Jadi anak ini harusnya kuliah tapi karena nggak punya uang dia bekerja jadi pekerja kasar. Nah, kalau Anda punya uang, mengapa Anda tidak mengkuliahkan mereka? Gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Ingat, tidak ada netralitas dalam hal ini. Tidak ada yang berdiri tegak di atas pagar, entah di dalam atau di luar pagar. Tidak ada jalan tengah. Jadi Anda harus memilih hidup untuk Kristus atau hidup hanya untuk mamon. Dalam arti Anda membaktikan diri, terikat dengan mamon, keindahan duniawi, sehingga Anda lupa bahwa apa yang Anda dapat itu sementara. Anda dapat semua kekayaan, harta benda. Kalau Anda kesehatannya menurun, tiba-tiba harus operasi pencakokan jantung dan sebagainya, apakah uangmu juga akan tetap bertambah? Kadang berkurang karena biaya rumah sakit semakin mahal. Bapak Ibu Saudaraku, Anda termasuk di kelompok yang mana? Apakah berharga bagi saudara hal-hal yang bernilai kekal? Iman, pengharapan, dan kasih yang harus Anda kejar di setiap waktu, karena itu tidak bisa dimakan gengat. Tetapi kalau Anda mengejar harta benda yang tiada berkesudahan, Anda akan tiba-tiba dari muda, sudah tua. Anda hanya mengejar kekayaan, tidak punya iman, pengharapan, dan kasih. Bahkan anak-anak Anda menjadi pecandu narkoba. Mungkin anak-anak Anda sibuk bermain di dunia-dunia gemerlapan. Mereka berpikir ayah mereka sibuk mencari uang dan mereka sibuk menghabiskan uang. Bapak, Ibu, Saudaraku, dan kalaupun seharusnya kita ini kalau diberikan kekayaan oleh Tuhan, itu harusnya fokusnya untuk pelebaran kerajaan Allah. Jadi di muka bumi ini kerajaan Allah bisa diperluas dengan harta kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, kalau ada hamba Tuhan yang fokusnya untuk ketamakan, kesuksesan pribadi, urusan perut, maka pelayanannya akan menjadi terganggu. Dalam arti fokusnya kepada Allah awalnya, begitu kekayaan melimpah, berkat mengalir dengan begitu derasnya, kadang hamba Tuhan ini lupa bahwa kekayaan ini dari Tuhan. Jadi harta benda membuat mereka tamak. Jemaat yang miskin dibiarkan saja. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau Anda mengabdi kepada iblis, maka ya bebaskan segala keinginan-keinginan duniawimu, nafsumu yang tiada berkesudahan. Tapi kalau Anda anak Tuhan, biarlah Anda duduk di kaki Tuhan, mengejar hal-hal yang kekal. Iman, pengharapan, dan kasih ini perlu dipupuk dari hari ke hari. Apakah kita tidak perlu bekerja?
Ya, kita perlu bekerja, kita perlu mengurus anak, kita perlu mendidik anak, kita perlu berbagi kepada mereka. Kita perlu dermawan, menolong sesama yang membutuhkan, bukan untuk tebar pesona, bukan untuk ya cari nama, tetapi kita ini mengejar kekekalan. Iman, pengharapan, dan kasih dari hari ke hari harus dipupuk supaya kita fokusnya untuk pelebaran kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya sampai kesudahan zaman. Jangan pernah takut kaya. Kalau Anda diberkati dengan kekayaan yang luar biasa, mulailah berbagi. Dan kalau Anda memang kurang dalam kekayaan, diberikan cukup oleh Tuhan, bersyukurlah apa yang Tuhan beri sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam keadaan baik, iman, pengharapan, dan kasih selalu bertumbuh. Kristus semakin besar dan kita semakin kecil. Tuhan memberkati. Amin.